Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita minggu ini dengan kita mulai bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 5. Kita angkat bersama-sama. Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadirat-Nya, marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama mengaku demikian. Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat sekalian, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Kristus, kasih dan kebaikan Allah telah membawa kita untuk memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah. Minggu ini disebut dengan Minggu Eksaudi, yaitu Minggu Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Introitus yang menyapa kita dalam Minggu Eksaudi ini terambil dari Yohanes 12 ayat 32. Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita menyambut introitus kita ini dengan menaikkan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku pada
Pembacaan Mazmur kita pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 1, 7 sampai 14. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita datang kepadanya di dalam doa syukur dan pengakuan. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Allah yang mendengar seruan kami. Sungguh Engkau adalah Allah yang berkenan untuk kami temui. Engkau adalah Allah yang bersedia untuk hadir dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur tapak-tapak kehidupan kami Engkau boleh sertai. Dan kami boleh memasuki minggu Eksaudi, minggu di mana Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berseru kepadamu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang terus Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk setiap momen yang ada dalam keseharian kami. Hari ini kami datang kepadamu, kami memohon ampun ya Tuhan, atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan. Seringkali kami sadar melakukan kesalahan, tetapi kami meneruskan kesalahan itu bahkan sampai berulang-ulang kali. Kami tahu Engkau mengajarkan kami kebenaran, Engkau mengajarkan kami perintah-perintah-Mu, namun seringkali hati kami lebih memilih untuk hal-hal yang lain. Kami tidak sering mencari wajah-Mu, kami tidak sering menempatkan Engkau sebagai Allah dengan prioritas utama dalam hidup kami. Sehingga kami sering kacau, jalan-jalan kami terlihat begitu menakutkan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Biarlah dengan pengampunan dari Tuhan, kami kembali diperbaharui untuk kembali kami dapat mengerti, Engkau ajari kami, untuk kami dapat berjalan di jalan Tuhan. Untuk setiap luka hati yang mungkin hadir dalam kehidupan kami karena kami tidak mengikuti perintah Tuhan. Untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang ada di sekitar kami yang mungkin kecewa atau bahkan terluka dengan sikap hidup tutur kata kami, Tuhan mohon ampuni dan Tuhan kuatkan kami untuk kami mengerti kesalahan kami, untuk kami bertobat, dan untuk kami merekonsiliasi kehidupan kami dengan sesama kami. Tuhan tolong kami agar kami juga memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga hikmat Tuhan menaungi kami untuk kami dapat menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Ini kami yang telah berdosa, kami memohon pengampunan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan kedua, mampirlah dengar doaku.
Jemaat sekalian, ketika kita yang berdosa ini tunduk dalam penyesalan, Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 4, demikian. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah berita anugerah bagi kita di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menerima pengampunan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, keluarga-keluarga jemaat dapat berdiri, dapat memberi salam nasmaste satu dengan yang lainnya dan berkata Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Dengan tetap berdiri kita membaca petunjuk kehidupan yang baru yang terambil dari Roma 12 ayat 2. Demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita menyambut petunjuk kehidupan baru kita dengan menaikkan pujian Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama-sama kita hendak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa, sungguh kami ingin ikut kehendak-Mu. Sungguh kami ingin janji-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami ingin mata kami tetap tertuju untuk memandang Engkau, sehingga apapun itu yang ada di sekitar kami tidak dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu,
dari kasih setia-Mu Tuhan. Oleh sebab itulah kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan kebenaran firman-Mu. Kami memerlukan pribadi di mana ketika kami berseru, Engkau ada untuk mendengar. Oleh sebab itulah Tuhan, kami memohon Engkau hadir bersabda kepada kami. Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, Roh Kudus Tuhan menaungi kami, sehingga kami dalam kebaktian Eksaudi ini bersama-sama dengan keluarga kami, setiap kami boleh bertumbuh, setiap kami boleh menjadi pribadi yang melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon Engkau menguasai ruangan rumah di mana tempat kami beribadah. Engkau menguasai setiap kami sehingga kami dapat fokus akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami, hati, pikiran, dan perbuatan kami untuk menjadi pelaku, untuk menjadi tempat di mana firman Tuhan itu boleh dinyatakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami, sudah naik ke surga, dan menjadi pribadi yang berkuasa atas kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita membuka Alkitab kita, Yeremia 31. Yeremia 31, ayat 31 sampai dengan 34. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat dapat memperhatikan dalam kebenaran Alkitab masing-masing, juga dapat mendampingi anak-anak yang ada bersama dengan kita dalam kebenaran firman ini. Ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan tetap menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dikuatkan oleh kebenaran firman dan kita setia melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi jemaat sekalian. Shalom. Bersukacita pagi ini. Ya, luar biasa, karena setiap hari adalah hal luar biasa yang Allah karyakan dalam hidup kita. Baik jemaat sekalian, masih dalam suasana kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang lalu kita diajak untuk melihat bahwa segala peristiwa yang dilalui oleh Yesus Kristus sampai kepada kenaikannya, juga nanti pencurahan Roh Kudus, ya, adalah sebuah wujud misi penyelamatan Allah yang konsekuen. Begitu kita telah merenungkannya pada kenaikan yang lalu. Misi penyelamatan Allah yang konsekuen, penyelamatan Allah bagi umat pilihannya, penyelamatan Allah bagi mereka yang dikasihinya, bagi mereka yang percaya kepadanya. Lalu Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini lebih detail kita diajak untuk melihat cara Allah dalam penyelamatan manusia dari kehidupan bangsa Israel. Ya, bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia, itu kita melihat dari kehidupan Israel, ya, sebagai bangsa pilihan.
Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah sebagian kecil ya. Sebagian kecil dari bagian yang diberi judul Perjanjian Baru. Jadi kalau Bapak Ibu membaca bagian ini secara utuh itu ayatnya ada 40 ya. Jadi yang kita baca hanya sebagian kecil, hanya 31, 32, 33, 34. 4 ayat saja. Bapak Ibu, kalau bicara tentang perjanjian yang baru, ya, kita mungkin diajak langsung memikirkan kalau ini perjanjian baru, berarti sebelumnya sudah pernah ada perjanjian yang dilakukan oleh Allah kepada Israel. Sudah pernah dibuat perjanjian antara Allah dan Israel. Ya, itu adalah perjanjian Allah dengan Israel sebagai umat pilihannya untuk menyelamatkan Israel. Nah, kalau kita lihat di ayat 31, mari kita baca bersama-sama. 31 yang tadi kita sudah baca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari. Dari ayat 31, 32 kita melihat bahwa sebelumnya Allah sudah melakukan perjanjian dengan bangsa Israel gitu ya, untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Menjadikan Israel bangsa yang besar gitu ya, menjadikan Israel anak kesayangan gitu ya, membawa Israel menempati tempat yang baik asalkan Israel setia kepada Allah dan menaati Taurat gitu ya. Jadi itu adalah misi penyelamatan Allah yang kita lihat dalam kehidupan Israel ya. Namun apa yang terjadi ya dalam perjalanan perjanjian tersebut, dalam perjalanan perjanjian tersebut, Israel tidak taat ya. Israel tidak setia kepada Allah sehingga kehidupan mereka kacau ya. Israel yang adalah umat pilihan Allah, Allah sudah bikin perjanjian, Israel harus taat kepada Allah melalui Taurat Tuhan. Ini loh kebenaran, jangan ini, lakukan ini. Tetapi Israel tidak taat. Sehingga kehidupan mereka kacau. Taurat Allah tidak dapat lagi mengontrol kehidupan Israel. Jadi kekacauan terjadi. Kondisi kehidupan bangsa Israel nggak terkontrol. Makanya kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan macam-macam dibuat oleh bangsa Israel di tengah perjanjian yang baik Allah dalam kehidupan mereka. Hati Israel tidak fokus kepada Allah gitu ya. Udah ada Taurat, udah ada hukum yang harus dilakukan. Mereka tidak setia karena mereka tidak memegang, tidak menaruh wibawa kepada Allah. Sehingga hukum-hukumnya, Taurat Allah melalui Musa itu tidak diikuti oleh bangsa Israel. Nah, dan ketidaktaatan itu dilakukan oleh bangsa Israel terus-menerus ya. Sekarang taat, besok tidak lagi. Pokoknya tidak konsekuen. Ketika diperhadapkan dengan Taurat taat, di tempat lain jangan mencuri, sekarang nggak mencuri, di tempat lain mencuri gitu ya. Di sini tidak berzinah, di tempat lain berzinah gitu ya. Karena wibawa Allah dari perjanjian itu sudah dilupakan oleh Israel. Nah, disinilah saat itulah Yeremia menubuatkan dan mengingatkan bahwa misi penyelamatan Allah yang konsekuen itu ya, akan tetap terjadi gitu ya. Tidak dapat dihambat oleh apapun ya. Walaupun Israel ingkar janji di ayat 32 ya, walaupun Israel sudah tidak memegang wibawa Allah, tetapi Allah punya rancangan yang gak bisa diganggu gugat oleh siapapun ya. Walaupun Israel terus saja berbuat dosa gitu ya, Israel ini kan dibilang tegar tengkuk ya, terus berbuat dosa, sudah ditolong tidak menyadari kebaikan Allah. Segala rancangan misi Allah itu tidak dapat dihambat oleh apapun juga. Allah tetap pada misinya. Allah tetap pada tujuannya.
Tetapi ya, Allah tetap pada tujuannya mau menyelamatkan itu Israel. Tetapi caranya, gitu ya, cara yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan dengan misi penyelamatan itu, itulah yang berubah. Ya. Kalau dulu kan bagaimana agar Israel itu selamat, dia diberi petunjuk melalui Taurat. Ya, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tetapi karena perjanjian itu tidak dapat berjalan dengan baik, cara Allah ya, untuk menyatakan misinya itu diubah, gitu ya. Caranya itu diperbaharui, yaitu dengan Taurat yang ditulis dalam hati dan batin mereka. Gitu. Yeremia mengatakan bahwa nanti Taurat itu tidak akan tertulis di hadapanmu, gitu ya. Taurat itu tidak hanya engkau akan ikuti ketika engkau ada di hadapannya, tetapi Taurat itu akan ditulis di dalam hati dan benakmu. Sehingga dimanapun mereka, kapanpun, Taurat dan ketetapan Allah itu sudah selalu ada untuk menjadi kontrol dalam kehidupan Israel, untuk mengingatkan. Jadi karena Taurat itu ada di dalam hatinya, ada di dalam batin dari bangsa Israel, kemanapun bangsa Israel tidak akan bisa lari dari hukum Tuhan, gitu ya. Tidak akan bisa lari dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu akan terus menjadi kontrol. Ya kalau dulu kan, di sini ada Taurat kelihatan, nggak boleh, baru ingat nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina. Tapi ketika ada jauh dari Taurat, mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, cara atau perjanjian baru, cara Allah yang baru, yang disebut dengan perjanjian yang baru itulah yang dinyatakan dengan kehadiran Yesus Kristus. Melalui kelahirannya, melalui hidupnya yang memberikan teladan, Yesus Kristus hidupnya memberikan teladan, melalui kematiannya di kayu salib dengan penderitaannya. Nah, itu adalah Taurat Tuhan, aturan, ketetapan, wujud cinta kasih, wujud misi dari Allah yang menyelamatkan, ya. Terus Yesus yang mati, bangkit pada hari ketiga dan sampai naik ke surga untuk menyediakan tempat dan nanti menghadirkan Roh Kudus. Ini adalah cara yang baru, ya. Perjanjian yang baru yang dipakai oleh Allah untuk menjalankan misi penyelamatannya. Terus apa lagi yang harus dilakukan oleh Allah? Orang dikasih peraturan di depannya tidak diikuti, dikasih patokan-patokan untuk hidup selamat tidak lakukan. Dan cara yang Allah lakukan, ya, kalau adalah menghadirkan Yesus Kristus. Nah, jadi dengan Yesus Kristus yang hadir, yang telah Allah tulis dalam sebagai Taurat dalam hati dan benak dari Israel, ya, sebagai perjanjian yang baru, itu memungkinkan untuk Israel dan juga kita sekarang sebagai Israel yang baru secara otomatis, gitu ya. Secara otomatis tahu bagaimana harus hidup taat, ya. Secara otomatis karena Taurat itu ada dalam hati kita. Kita menghayatinya, ya. Kalau pas kenaikan kemarin kita merenungkan tentang menjadi satu, ya. Bapa di dalam Kristus menjadi satu, demikian juga kita yang percaya menjadi satu, ya. Itu artinya Taurat itu sudah ditulis Yesus Kristus dengan segala misinya itu, keselamatan, ketaatan, begitu ya, sudah tertulis dalam kehidupan, dalam hati dan benak orang yang percaya secara otomatis. Jadi mereka tahu, ya, tahu bagaimana harus hidup taat. Seperti PHB kita berkata, mari kita lihat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau perjanjian baru tersebut, ya, Taurat tersebut, Yesus Kristus itu sudah tertulis dalam hati dan benak kita sebagai Israel yang baru, ya, dikatakan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan. Ya. Tidak seenaknya saja gitu melakukan yang kelihatannya baik, melakukan yang kelihatannya ini aja yang menyenangkan.
kan nggak ada yang tahu. Tetapi Yesus Kristus, perjanjian yang baru itu yang mengontrol setiap kehidupan kita. Ya. Mana kehendak Allah? Benarkah itu? Hal ketaatankah itu? Atau menyimpang? Tidak usah lagi Bapak Ibu Saudara-saudara diuber-uber untuk hidup mengasihi begitu ya. Tidak lagi diuber-uber untuk bagaimana harus memberi begitu ya. Tidak lagi harus diuber-uber bagaimana harus memiliki hati kepada saudara-saudara di sekitarnya. Karena otomatis ya, kesatuan dengan Yesus Kristus sebagai orang percaya, kesatuan dengan Bapa, mengenal kasih-Nya, itu akan membuat kita mengerti untuk menjalankan kebenaran-kebenaran dan ketaatan-ketaatan Allah. Ya. Tidak usah dikasih tahu jangan mencuri gitu ya. Sudah tahu nggak mau mencuri. Gitu. Tidak usah dikasih tahu jangan berzina gitu ya. Tapi tidak mau berzina karena tahu berzina itu bukan hal yang berkenan di hadapan Bapa. Mau ada aturannya atau tidak, tetapi saya tidak melakukan berzina tersebut. Jangan membunuh, nggak usah dikasih tahu jangan membunuh. Ya. Tetapi itu dengan sendirinya akan menuntun kita. Ya, Yesus Kristus itu ya, perjanjian yang baru dalam Yesus akan menuntun kita untuk melakukan Taurat dengan kesadaran dan keikhlasan. Ya. Jadi sadar, ikhlas melakukan, jangan mencuri itu senang kita tidak mencuri. Ya. Walaupun ada dalam tekanan, mencuri sedikit saja sebenarnya untung begitu ya. Tetapi dalam Yesus Kristus ya, dalam perjanjian yang baru yang telah dituliskan dalam hati kita, kita berasa bersyukur ketika kita memiliki kesempatan mencuri, kita tidak mencuri. Ya. Kita merasa ikhlas, ya. Kita merasa ikhlas, kita merasa bersuka cita, jangan berzina ketika ada orang yang mengganggu saya punya kesempatan untuk berzina, gitu ya. Saya tidak melakukannya itu, saya bersyukur, saya bangga. Ya. Itulah wujud ya. Kita senang melakukannya tanpa terpaksa. Tidak ada yang memaksa. Karena perjanjian itulah yang mengontrol akhirnya setiap hidup kita. Begitu juga dalam kekurangan gitu ya. Saya kekurangan tetapi perjanjian baru Yesus Kristus mengontrol saya untuk dapat berbagi. Saya senang berbagi walaupun di rumah saya cuma ada beras 1 kilo. Ya. Tidak usah dibuatkan peraturan, harus memberi begini, harus taat, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh. Bukan hanya melakukannya kalau ada aturan atau tidak dilihat sama orang. Tapi perjanjian yang baru itu mengontrol kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kembali ke dalam kehidupan kita. Dengan Yesus sebagai Taurat yang tertulis dalam hati dan batin kita, itulah yang akan menuntun kita sampai kepada misi Allah, yaitu keselamatan kita. Ya, karena kita hidup dalam Yesus Kristus, kita dituntun sampai kita selamat. Ya. Kalau tidak hidup dalam Yesus Kristus, bisa saja kita taat mengikuti Taurat, tapi tidak selamat. Begitu ya. Tetapi kalau kita mengikuti Yesus Kristus, yang adalah perjanjian baru yang ada dalam hati kita otomatis taat kok, kita otomatis tahu bagaimana menjalankan hidup yang benar. Dan otomatis juga kita akan sampai kepada misi Allah, yaitu keselamatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lalu pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, saya saat ini setelah kematian, kebangkitan Kristus sudah saya hayati berpuluh-puluh kali dalam setiap tahun. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apakah kita adalah orang yang masuk dalam perjanjian Allah yang baru dalam Yesus Kristus? Apakah peristiwa Yesus Kristus mati, menyelamatkan, menebus dosa kita, memenangkan kita dari dosa, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, ya, itu ada dalam hati kita, menuntun kita untuk menjadi pribadi yang taat, pribadi yang setia, pribadi yang dikontrol setiap kehidupan kita, tanpa harus diawasi oleh orang-orang. Saya tetap nggak mencuri, waktu pun saya tidak curi, begitu ya. Saya bangga
Dan saya senang melakukan itu. Pertanyaannya, apakah kita adalah orang yang masuk dalam perjanjian Allah yang baru dalam Yesus Kristus? Ataukah kita masih hidup dalam perjanjian pertama Allah? Di mana ada Taurat secara tertulis, di sana baru kita taat. Ketika kita berada di balik Taurat itu, di balik peraturan-peraturan itu, di balik orang yang tidak melihat kita tidak melakukannya seperti Israel. Apakah kita ada dalam situasi menjadi pribadi di mana perjanjian baru Allah itu ada di dalam kita? Ataukah katanya atau kelihatannya saja saya hidup dalam perjanjian baru dalam Yesus Kristus, tapi kehidupan saya adalah hidup dari perjanjian pertama, hidup taat jika ada aturan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, Tuhan mengampuni kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan dirinya sebebas-bebasnya untuk kita temui. Ya, Tuhan, dengarkanlah seruanku, sekarang tempatkan dia menjadi pribadi yang tidak pernah jauh dalam kehidupan kita, di dalam hati dan batin kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala tempat dan abad, kita mengakui iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita amini pengakuan iman kita dengan kita bernyanyi bersamaan dari KJ 28 ayat yang pertama. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bersama-sama kita datang kepadanya di dalam syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang bersedia ada
dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang menuliskan Taurat-Mu melalui perjalanan kehidupan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan dan penebusannya di dalam hati dan batin kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk kami terus memegang wibawa Tuhan dimanapun kami berada, kapanpun itu, sehingga perjanjian baru dari Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan kami itu mengontrol setiap langkah hidup kami, itu dapat menjadi kekuatan bagi kami, sehingga apapun yang keluar baik dari mulut bibir kami, baik dari tindak hidup kami, baik dari pikiran dan hati kami, itu semua adalah kontrol dari Yesus Kristus. Kuatkan kami agar kami tetap menempatkan Engkau dalam hati dan batin kami, dan menjadikan Engkau yang utama, kewibawaan yang paling tinggi dalam hidup kami, sehingga dimanapun kami tidak akan bermain-main, dimanapun kami tidak akan menjadi pribadi yang munafik, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapa, saat ini kami datang membawa syafaat kami berdoa bagi situasi dunia di tengah COVID-19. Kami berdoa untuk biarlah Tuhan menolong kami, untuk kami dapat keluar dari wabah ini, dan dengannya kami Engkau tunjukkan, Engkau beri hikmat untuk menjadi pribadi yang tahu bagaimana harus kami hidup. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia di tengah peperangan melawan COVID-19 ini. Engkau memberkati pemerintah Indonesia, Engkau memberkati setiap instansi-instansi, baik itu kesehatan, baik itu pertahanan. Kami berdoa bagi setiap kami yang ambil bagian dalam penyelamatan, para dokter, tindakan medis, semua tenaga medis. Tuhan tolong sehingga kami semua dapat berjuang dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua warga negara Indonesia untuk kami tetap dapat hidup dengan disiplin, untuk ambil bagian, dapat bekerja sama untuk memerangi COVID-19 ini. Berkati kami dengan segala situasi terdampak dari COVID-19 ini Tuhan. Engkau menjauhkan bangsa Indonesia dari kehidupan-kehidupan yang anarki, kehidupan-kehidupan yang menyimpang, hal-hal yang merusak dan mengganggu, serta hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah dalam situasi seperti ini, masyarakat Indonesia Engkau cukupkan dengan segala yang menjadi keperluan mereka. Engkau buka hati kami semua Tuhan untuk dapat saling memberi satu dengan yang lainnya. Bapa, kami mau berdoa biarlah semuanya ini boleh cepat berakhir dan kami kembali dapat menata kehidupan kami bersumber dari Engkau saja. Kami berdoa Bapa bagi GKPB secara sinodal dengan segala program pelayanannya berkaitan dengan COVID-19. Memberkati juga GKPB dalam persiapan memasuki sidang sinode. Tuhan sertai setiap persiapan-persiapan sehingga persidangan nanti pada waktu perkenanan Tuhan boleh berjalan dan kami dapat memilih baik itu pemimpin-pemimpin dan menentukan kebijakan-kebijakan untuk GKPB, itu semua seturut dengan kebenaran Tuhan. Engkau memberkati kami semua, anak-anak Tuhan, dalam menghayati kenaikan sampai dengan Pentakosta dan kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kami, terkhusus GKPB dalam bulan misi GKPB di tahun 2020 ini, sehingga di tengah-tengah keluarga kami boleh benar-benar bertumbuh dan boleh benar-benar dikuatkan untuk tidak takut, untuk terus mengabarkan Injil dengan kuat dari Roh Kudus saja. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada di Surya Buana.
mereka yang ada dalam kondisi lanjut usia, mereka yang mungkin terdampak secara ekonomi, baik pekerjaan mereka, kebutuhan hidup mereka. Tuhan, beri kami kepekaan sehingga kami dapat melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami untuk kami boleh menolong satu dengan yang lainnya. Mereka yang ada dalam kondisi lanjut usia, Tuhan sertai, berkati, jaga kesehatan mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit sehingga mereka boleh ada di rumah dengan situasi aman dalam pimpinan Tuhan. Berikan kami disiplin diri yang baik Tuhan, sehingga dengan disiplin diri yang baik itu juga menjadi sarana bagi kami untuk kami tetap sehat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam minggu-minggu ini Engkau tambahkan usia. Kami bersyukur dan berdoa bagi Ibu Sri Mulyani, Ibu Rani Melani, Bapak Igede Eka Santosa, Saudara Yosef Firdaus. Tuhan sertailah mereka. Pertambahan usia adalah anugerah dari Tuhan, dan biarlah mereka mengerti untuk mengisi pertambahan usia tersebut dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sukacita dan rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera melingkupi mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap program-program jemaat-Mu terkhusus di Surya Buana dalam situasi COVID-19 ini. Mari Tuhan, Engkau tolong kami dalam situasi apapun dengan segala keterbatasan kami. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami terus dapat melayani dengan kreatif, dengan hikmat-Mu, sehingga setiap keluarga-keluarga jemaat tetap bertumbuh dalam pengenalan, dalam iman, dalam kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa jika ada saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan sertai, berkati obat-obatan, istirahat mereka, sehingga dalam pimpinan Tuhan mereka boleh sembuh. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, tapi sebelumnya mari kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita iringi persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Pemuji 54 bait yang ketiga saja. Makin sami keaturan dados padruen ratu, pada jenyi dayang si
Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Mulia, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan sudah memberikan kesehatan pada kami, Tuhan sudah memberikan napas kehidupan kepada kami, Tuhan sudah mengasihi, menjaga kami, bahkan Tuhan sudah memberikan berkat kepada kami setiap hari. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama, yang semuanya ini berkat daripada Tuhan. Pada saat ini sebagian kecil kami persembahkan padamu. Kami mohon ya Tuhan, sebelumnya kami pergunakan persembahan ini, Tuhan berkati dan sucikan. Supaya oleh persembahan ini dapat kami pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan dengan penuh sukacita. Bapa kami yang di surga, demikianlah seluruh doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat. Haleluya, amin. Kita menaikkan pujian PBA 281, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu jemaat sekalian, kembalilah ke dalam kehidupan kita, segala aktivitas kita dalam topangan tangan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai saudara sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.